Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bicara soal belt ya. Hmm, Penulis ya bukan ahlinya belt. Penulis coba cari referensi informasi belt itu juga nggak nemu ya. Jadi belt untuk motor metik itu ada tiga, dan penulis rasanya ya sudah merasakan ketiga-tiganya. Jadi belt uh, dibagi menjadi tiga kalau berdasarkan geriginya. Penulis di sini nggak bicara soal kekuatan atau apa, karena ya kalau soal kekuatan wis lupa. Umurnya bel itu panjang ya, 27.000 kilometer atau berapa ya. Ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang 20.000. Panjang umurnya kan bel itu. Nah, penulis membagi itu berdasarkan geriginya. Ada yang tanpa gerigi, ada yang geriginya di bawah, ada yang geriginya di atas. Dua-duanya, sorry, bukan di atas, dua-duanya, atas bawah. Penulis cuma sekali tok merasakan belt yang anu ya, yang ada di bagian bawahnya ya. Sorry, belt yang nggak ada giginya. Kalau istilahnya itu teeth, 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 gigi. Jadi ada dua macam yang biasanya kepake di motor metik itu. Jadi jadi tadi perasaan ada aneh ya, habis ngerem mendadak itu kok terasa kayak licin gitu ya, begitu dilepas gas mesin kayak nggak ada getarannya gitu ya, aneh gitu ya. Jadi mestinya nggak boleh sering-sering ngerem mendadak itu mungkin ya. Yang kena beltnya juga mungkin ya. Jadi ada tiga jenis belt yang ada di motor metik. Yang banyak dipakai itu adalah yang modelnya single teeth, yang giginya cuma gerigi-geriginya cuma di bagian bawahnya dok. Itu yang paling banyak. Terus barusan ini Honda ngomong bahwa double teeth itu lebih bagus karena apa ya, langsung kencang, langsung bisa ditarik karena modelnya lebih elastis, lebih apa ya, lebih fleksibel atau apa gitu lah ya.
sayangnya ya nggak ada sumber informasi yang enak gitu ya, sulit cari informasi soal belt itu. Ya penulis cuma bisa sharing berdasarkan apa yang penulis rasakan. Kalau yang model biasa itu ya kayak termasuk di NMAX itu, ya wis kayak gini ini, nggak ada apa ya, nggak ada rasa gimana gitu ya, karena belt kalau yang geriginya cuma di bawah tok itu bagian atasnya kan apa cukup banyak, terus apa luas permukaannya itu besar, enak rasanya. Ya yang banyak itu ya, yang beltnya model geriginya di bawah itu enak, sudah cukup lah ya, sudah pas gitu. Tapi yang belt model polosan nggak ada giginya itu lebih istimewa lagi. Penulis pernah ngerasakan ini waktu di Suzuki ya, dikasih belt merek Bando atau apa gitu ya, beltnya elastis bang, ada karetnya banyak. Jadi ada beberapa lapis, ada yang warna hitam, ada yang warna putih, tebel gitu ya, segini. Kayak mungkin kayak beltnya apa yang di mobil mungkin ya. Yang jelas beda dari biasanya lah. Nah, itu rasanya gimana? Wah, itu gigit banget itu. Spontan banget gitu loh. Jadi begitu pakai itu, jadi ngerasa bahwa oh belt yang kayak gini ini yang model gerigi 1 itu kayak ada karet-karetnya gitu, kayak ada molor dikit. Jadi ya memang apa termasuk instan, tapi nggak instan banget, nggak instan banget. Jadi ada, ternyata ya kalau dibedakan dengan yang model polosan gitu, terasa yang model karet begini ini kurang kurang apa ya, kurang langsung, kurang apa, kurang apa sih jenenge enaknya, kurang instan. Jadi kalau misalnya yang pakai yang apa nggak ada gigi-gigi di bawahnya itu, nggak pakai yang single tip, sorry, pakai yang tanpa gigi, itu efeknya langsung set gitu. Kita tengah ke gas ini, digas lagi itu langsung full gitu loh. Kalau pakai yang ini akan terasa ada sentakannya itu, jadi habis disentak itu ada mendal baliknya. Nah kalau yang apa tanpa gigi-gigi itu nggak ada mental balik gitu.
Jadi mental balik itu kan karena elastisitas dari beltnya itu. Waktu digas nyentak ada molornya. Nah, begitu molornya balik lagi, kerasa jadi sentakan balik awal. Jadi habis digas itu kayak terasa ada mendal baliknya. Nah, itu yang agak beda gitu ya. Tentu nggak terasa kalau dibuat gas terusan ya, gitu ya. Baliknya mungkin dikit. Kalau di mesin dyno tapi nggak kelihatan ya. Mungkin karena bebannya ringan kali ya. Karena contohnya aja di aksis. Harusnya kan kalau untuk PCX atau NMAX itu dikasih beban 200 kan. Jadi berat motornya sekitar 130 berapa, ridernya sekitar 70 berapa, 200 kan. Tapi di dyno aksis misalnya yang beratnya bisa dirubah-rubah, dia pakai yang 150. Kurang tuh, salah tuh harusnya. Tapi ya wis yang terjadi seperti itu. Harusnya dikasih 200, kasih 150. Nggak tepat mestinya ya. Mungkin itu penyebabnya mengapa angkanya error ya. Mengapa kok hasil dynonya PCX bisa lebih gede daripada NMAX. Entahlah wis. Gak ngurusi mesin dyno yang gak akurat. Tapi itu rasanya. Rasa membal-membalnya itu nggak ada. Terasa kayak mesin ini langsung nyambung ke ban gitu. Nggak kayak rantai juga ya. Rantai itu kan masih ada anunya juga, masih ada apa namanya, toleransinya juga toh. Mungkin beda kalau misalnya drive shaft gitu ya, kayak punya BMW kali ya. Tapi penulis nggak pernah naik BMW. Nah, yang jelas membal-membalnya hilang. Kalau di NMAX ini, nah ini kalau misal jalan pelan-pelan gini, rasa ada membal-membalnya. Tapi dikit ya, nggak banyak ya. Kalau beberapa, mungkin banyak orang yang nggak sadar kalau mereka nggak pernah merasakan sendiri pakai belt yang tanpa gigi. Nah, Honda itu kan menawarkan belt yang anu ya, pakai double teeth ya, atas bawah. Katanya lebih kenyal, bisa langsung kencang dan seterusnya lah. Kelemahannya katanya lebih mudah kena debu. Penulis nggak ngerti juga apa benar kelemahannya itu. Nah, yang jelas dari pengalaman penulis naik Honda ya, entah Honda Beat itu sudah pakai double teeth atau enggak, penulis nggak pakai referensi itulah. Yang penulis pernah rasakan itu naik Vario. Nah, naik Vario itu membalnya karet itu kayaknya lebih banyak, nggak direct gitulah. Terus karena apa, modelnya gigi atas sama bawah, nah permukaan belt yang mengenai piringan pulinya, apa sih jenenge piringan itu, disnya di CVT itu apa namanya itu, nah, itu kan sedikit ya karena permukaannya sedikit yang mengenai beltnya, cuma bagian tipis gitu udah sama apa
sama bagian atas bawah. Nah, karena tipis itu ya jadi nggak bisa bener-bener nyakot gitu ya, nggak bisa bener-bener nyot, nggak bisa bener-bener direct antara yang belakang sama yang depan ya. Ya karena permukaannya sedikit. Kalau akselerasi ya terasa ada membal-membalnya gitu, kayak pakai karet gelang gitu lah ya. Ya penulis merasakan itu pertama di Vario. Bikin motor kok kayak karet gitu ya, akselerasi kayak ada karet gelangnya, kayak mendul-mendul gitu. Tapi anehnya ya, yang sekarang ini yang banyak justru yang gigi satu. Penulis kok nggak nemu ya yang beltnya Matic yang tanpa gigi lagi. Penulis coba cari nggak ketemu ya. Dulu padahal ada, penulis tahu belt Matic merek ini itu nggak pakai gigi-gigi bawahnya, itu penulis tahu di toko online itu. Tapi sekarang kok nggak nemu lagi. Nanti penulis coba cari. Padahal kalau untuk yang suka dengan direct feeling yang apa, nggak ngaret, nggak apa namanya, nggak mendal-mendul, nggak apa ya, sulit ya menjelaskan direct feeling ini ya. Pokoknya kalau digas itu langsung nyot 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 gitu loh, nggak ada ya. Kalau penulis pikir yang jadi penyebab belt dengan tanpa gigi itu nggak laku, itu adalah soal umur. Rasanya seperti itu, rasanya seperti itu. Karena belt yang pakai banyak permukaan ini kan otomatis jadi sering berubah bentuk. Jadi nah, kalau yang apa? Kalau yang pakai dua tit di gerigi atas sama bawah, kan kalau ditekuk cuma sedikit bagian saja yang neku. Ini artinya apa? Kalau jarang neku, berarti bagian tersebut lebih nggak mudah panas. Apalagi karena ada rongga-rongganya, yang atasnya dan yang bawahnya, itu jadi lebih dingin. Kalau lebih dingin lebih awet. Sementara itu kekuatan bergantung sepenuhnya pada bagian yang tipis ini, bagian tengah itu dibuat dari bahan Kevlar atau apalah, buatan pabrikan sebenarnya ya nggak buruk-buruk amat ya, jadi tetap awet kan. Ratingnya 25.000. Nah yang apa, yang giginya satu itu lebih banyak bagian apa, bagian datarnya, bagian apa, tebel, bagian yang nggak bergerigi gitu kan lebih tebel toh. Nah ini umurnya jadi lebih berkurang kalau dari sisi panas. Bahan juga harus lebih elastis, karena ada beberapa bagian yang dipaksa mendekat, beberapa bagian dipaksa menjauh ketika menekuk itu. Sementara yang apa, tanpa gigi sama sekali, tebel kan, nah itu bagian paling dalam sendiri sama paling luar sendiri itu lebih sering lagi ditekan-tekan lagi.
kekuatan jadi bergantung sama yang bagian dalam sama yang bagian luar. Tapi rasanya ya kalau sekarang rata-rata belt aftermarket itu pakai yang model gerigi 1. Ya pertimbangannya mungkin dari sisi umur dan performa ya. Mungkin nggak terlalu menggigit, nggak sedirek, nggak se instan yang tanpa gerigi, tapi sudah cukup baik. Jadi kalau yang nggak pernah merasakan mungkin nggak akan bisa tahu bedanya. Ya rasanya, oh kayak gini mantap gitu ya. Jadi yang nggak pernah membedakan antara yang gerigi 2 atas bawah, yang gerigi 1 dan yang tanpa gerigi, mungkin nggak akan bisa tahu. Mungkin dipikir, oh reaksinya gas itu kayak gini semua. Padahal enggak. Padahal enggak. Yang jadi apa namanya? Jadi fitur keunggulan dari aftermarket itu apa? Terutama soal awetnya. Oh, bahan dari ini bisa lebih awet. Jarang-jarang kan yang ngomong, oh dibuat dari bahan ini biar nggak licin, biar nyakot gitu ya, biar menggigit, biar bisa nggak selip gitu. Jarang banget kan yang ngomong kayak gitu. Yang untuk racing kayak model TDR Kawahara juga sama kan, yang dipentingkan kan awetnya, dipakai tenaga gede nggak rusak gini, nah gitu. Jadi ya memang fokusnya kalau awet itu ya yang minim gigi 1 lah. Soalnya kalau pakai gigi 2 itu ya seperti penulis jelaskan tadi, kayak karet gelang gitu rasanya, kayak kendor-kendor gitu, molor, narik gak instan, gak langsung jak gitu ya. Tapi ya faktor ini nggak terlalu jadi perhatian kan, karena konsumen nggak pernah bisa membedakan. Karena dari pabrikan, dari aftermarket ya nyediakan ya cuma satu macam itu tok. Kalau yang Honda PCX, Honda Vario model atas bawah. Nah kalau yang model apa lain pakai gerigi bawah tok. Aftermarket gerigi bawah tok. Sudah nggak ada yang nawarkan yang tanpa gerigi. Padahal penulis pengen loh merasakan yang tanpa gerigi itu. Enak loh, padahal motornya sama ya, Suzuki Spin. Pakai tanpa gerigi itu wah mantep banget, enak banget. Respon ke belakang itu direct banget, nggak melar-melar, nggak ada rasa karetnya sama sekali wis. Tapi begitu diganti yang gerigi 1 wis balik asal, wis jadi rodok karet gitu ya. Ya wis terima saja lah wis. Ya mungkin pertimbangannya ya awetnya itu Bu ya, nggak dibutuhkan yang apa, yang instan direct feeling gitu ya. Padahal ya dari sisi awet juga sih. Berapa tahun itu? Mungkin 2 tahun beltnya itu umurnya 2 tahun itu lumayan loh. 2 tahun apa 3 tahun ya, pokoknya sampai lupa lah, sampai lupa.
Ya wes, nanti kalau misalnya penulis nemu ya, penulis tunjukkan yang penulis pernah pakai dulu. Belinya di bengkel Suzuki, tapi mungkin Suzuki-nya itu nggak ngasih yang ori ya, tapi ngasih yang apa, yang di pasaran. Orang harganya loh murah. Di beberapa tahun lalu harganya 90.000. Padahal saat itu kan musimnya offline ya. Padahal waktu penulis beli lagi harganya 200-an. Beltok itu. Kalau beli online sekarang kan murah-murah. Jadi dulu itu waktu penulis beli itu harga beltnya cuma 90.000. Sementara yang belt model gerigi bawah tok itu harganya eh, sekitar 200 berapa itu, 240 lah nggak salah ya. Mahal. Ya jauh ya. Padahal dari sisi umur ya awet juga. Ya wes lah, gitu aja. Ngapain dipanjang-panjangin? Maaf, dipanjangkan. Wes gitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.